Ahmad Dhani. Selamat sore, Mas Dhani. Selamat malam, selamat malam. Malam Mas Dhani, dan juga di studio kami sudah ada pengamat politik Mas Arya Fernandes. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, saya lebih dulu ke Prof. Yusril. Prof. Yusril, bisa dijelaskan dulu maksud dari hari ini aktivitas Anda, salah satunya Prof. Yusril adalah mengunjungi Ahmad Dhani. Ini bentuk, sebelum nanti kita berbicara luas ya, sesungguhnya Mas Dhani, Prof. Yusril ini mau berbuat apa untuk Jakarta. Tapi pertanyaan saya awal itu, untuk apa dulu tadi menyambangi ke Ahmad Dhani yang juga merupakan calon atau masuk bursa namanya untuk Gubernur DKI? Ya, pertemuan itu silaturahim antara saya dengan Pak Ahmad Dhani. Saya sangat menghormati beliau. Kita kenal beliau sebagai seorang musisi yang cukup ternama di negara kita ini. Dan seperti kita ketahui, Bapak Ahmad Dhani juga akan maju ke pencalonan Gubernur DKI, dan saya juga salah seorang yang akan maju dalam pencalonan ini. Dan karena itu kita melakukan pertemuan, kita berdiskusi satu sama lain, yang pada intinya adalah bahwa kita akan saling dukung-mendukung satu dengan yang lain. Ada lain, Pak Ahmad Dhani punya gagasan bagaimana kalau kita sama-sama memilih satu lembaga survei yang kredibel, yang kemudian melakukan satu survei yang hasilnya, kalau sekiranya kita sepakati bersama lembaga survei itu, hasilnya mengatakan di antara beberapa calon ini si A yang paling kuat untuk menghadapi calon petahana. Maka kita masing-masing berbesar hati untuk memilih, untuk mendukung calon yang mempunyai suara terbesar untuk bisa bertarung dengan petahana itu. Jadi bisa saya, bisa Pak Ahmad Dhani, mungkin juga bisa calon lainnya. Tapi yang pasti akan maju itu satu di antara kami, tidak maju sama-sama. Itu intinya sebenarnya. Pak Yusril, ini pasti ingin mengetahui orang banyak apa yang membuat Pak Yusril datang ke rumah Pak Ahmad Dhani. Tadi sudah ada jawaban bahwa ingin diskusi semacam apa sih yang mengalir tadi pagi antara Pak Yusril juga dengan Ahmad Dhani? Ya, kalau mengenai pandangan kita tentang masa kini dan masa depan Jakarta, itu kita prinsipnya sama ya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Jakarta itu sama dan sudah ditangani oleh para gubernur sebelumnya maupun juga gubernur yang sekarang ini. Tapi mungkin pendekatan kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Jakarta itu berbeda dari yang dilakukan oleh gubernur sekarang maupun gubernur terdahulu. Jadi kalau saya ditanya, ya, Anda beda nggak dengan petahana? Ya jelas beda. Kalau saya sama, untuk apa saya maju? Baik, Prof. Yusril, sebelum nanti kita lebih detail ke sana ya, perbedaan-perbedaan yang akan Anda lakukan untuk Jakarta, saya ke Mas Ahmad Dhani dulu. Mas Dhani, kalau tadi kita lihat kunjungan ini ya, Anda didatangi Prof. Yusril. Ya. Selanjutnya, apakah Anda akan juga kembali mendatangi Prof. Yusril begitu? Perlu itu? Oh ya, pasti dong, itu kan adab kita dalam bermasyarakat ya. Jadi kita sebagai hidup sebagai manusia kan memang punya adab sebagai orang Jawa atau adab sebagai orang Islam ya. Jadi kewajiban saya untuk membalas kedatangan itu wajib hukumnya untuk orang Islam maupun sebagai bangsa orang Jawa yang filosofinya juga saya pelajari. Mas Dhani, artinya kan akan datang ya, Mas Dhani. Nah, kemudian tadi kan Prof. Yusril menjelaskan bahwa ini pasti itu kewajiban. Ya. Dukung mendukung. Nah, apakah dukung mendukung ini kemudian berdasarkan hasil survei tertinggi misalkan si A, kemudian akhirnya yang nomor 2 tertinggi menjadi wakilnya begitu? Bisa begitu? Iya, karena itu sebuah mekanisme dalam demokrasi berpolitik, juga untuk demokrasi pilgub ya. Itu saya rasa adalah jalan satu-satunya untuk menentukan siapa di antara kami yang terbaik, dan itulah yang akan kami dukung. Jadi kita tidak berdasarkan intuisi. Kayaknya Profesor Yusril atau saya yang terbaik. Bisa saja nanti misalnya Sandiaga Uno nanti yang akhirnya yang terbaik. Yang jelas di antara kami bertiga sampai saat ini ya, itu kita akan saling mendukung siapa saja yang akan kita jadikan orang yang pertama di DKI. Gitu. Mas Dhani surprise nggak sih dengan kedatangan? Dan saya juga udah bilang sama... Silakan Mas, silakan. Sebenarnya ya surprise banget sih, surprise banget bahwa seorang Profesor Yusril yang udah kelasnya negarawan ya, di sekelas presiden lah, mau datang ke rumah saya itu sesuatu yang membanggakan, minimal buat mama saya lah. Mama saya bangga anaknya didatengin oleh Profesor Yusril gitu. Baik. Apa lebih bangga lagi mamanya kalau berpasangan gitu ya nanti ya. Nanti kita akan melihat pendapat dari Mas Arya Fernandes, tapi kita kembali saat lagi. Kan sesuatu selama 4 tahun. Ya ini memang kalau mau lihat Prof. Yusril ya juga kasih dulu dong tentunya kesempatan. Prof. Yusril ya. 4 tahun juga untuk menunjukkan Jakarta. Nah, karena ingin melihat itu, kira-kira Prof. Yusril punya apa untuk DKI Jakarta, untuk membuktikan ke masyarakat DKI Jakarta ini? Salah satu contoh misalnya, Kalijodo saja Prof. Yusril. Kalau caranya Ahok kan kemarin seperti itu. Ternyata smooth, kemudian pindah, gusur rata dengan tanah. Kalau Prof. Yusril soal Kalijodo bagaimana? Saya lebih mengedepankan aspek keadilannya, aspek
budaya dan kemudian aspek hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Kalau kita lihat Kalijodo itu memang baru di zaman Pak Foke ada penetapan daerah itu sebagai kawasan hijau, dan itu pun hanya 11 meter di kiri kali dan sebelah kanannya itu 18 meter. Jadi tidak 4,5 hektar yang dilingkari oleh pemerintah DKI sekarang ini. Dan kalau memang seperti itu keadaannya, maka yang pertama-tama harus dipersiapkan langkahnya adalah siapa saja yang tinggal di situ. Kita data semua kepemilikan mereka atas tanah, status tanah yang mereka duduki, dan kemudian pemerintah DKI itu harusnya dia bicara dengan DPRD, menentukan berapa anggaran yang harus disediakan untuk membereskan Kalijodo ini. Tidak bisa merupakan satu tindakan yang dadakan dan kemudian menimbulkan korban. Walaupun sekarang ya korban fisik di lapangan tidak terjadi, tetapi itu dilakukan dengan cara-cara mengerahkan TNI, mengerahkan Polri dan lain-lain. Dan kalau saya sendiri tidak mau melakukan cara-cara seperti itu, kontras sekali pendekatannya. Jadi prosedur saya penuhi, keadilan saya kedepankan, dan hukum saya tegakkan. Dan saya tidak akan melibatkan TNI untuk menerapkan kebijakan seperti juga membuat semacam ketakutan pada masyarakat. Jadi cara-cara yang lebih kemanusiaan, lebih adil, lebih hukum, lebih manusiawi itu yang akan saya kedepankan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Mas Dhani, Prof Yusril ya. Kalau Mas Dhani ini kan 5 tahun ke depan pasti memiliki pandangan yang berbeda begitu. Jakarta akan dibuat seperti apa nih Mas? Karena kemacetan, pengangguran, ini pasti problem yang sangat selalu terjadi di Jakarta. Kalau misalkan 5 tahun ke depan, mau dibuat seperti apa Jakarta Mas Dhani? Kalau saya sih dalam program kemacetan saya akan menciptakan sebuah program 10 tahun pembuatan flyover untuk Jakarta. Jadi kalau misalnya saya cuma 5 tahun ya program itu harus diteruskan oleh penerusnya. Karena saya punya program dalam 10 tahun ada flyover all over Jakarta. Oh. Gitu. Dan yang agak yang agak ekstrim yaitu saya akan membuat yang kebijakan zero growth. Jadi tidak ada lagi orang beli mobil, pertambahan mobil. Jadi orang boleh beli mobil asal dia menjual mobil yang lama. Oke. Kecuali dia belum punya mobil. Ya, Mas Dhani, kalau dia belum punya mobil, dia boleh beli mobil. Tapi orang yang udah punya mobil harus dia menjual. Baik, ya. itu mengatasi kemacetan dan transportasi. Apa? Nah, ini soal kepemimpinan, kepemimpinan Mas Dhani. Kalau Ahok kan punya gaya kan akhirnya ditakuti tuh sama birokrasinya. Kemudian dengan yang gayanya. Kalau Mas Dhani ini kan biasa bermusik, banyak senyum. Nanti malah bagaimana cara memimpin DKI Jakarta ini yang harus katanya kan sebagian orang mengatakan harus garang ya? Harus agak gila ngurus Jakarta ini. Nah, ini bagaimana Mas Dhani soal kepemimpinan? Tapi nanti Mas Dhani ya, jawabannya kita harus jeda dulu sejenak. Kami kembali. Gubernur DKI masih bersama Prof Yusril dan juga Ahmad Dhani dan Mas Arya Fernandes. Saya ke Mas Ahmad Dhani ini di segmen kita yang terakhir ini, Bapak-bapak. Mas Ahmad Dhani tadi, bagaimana kepemimpinan Anda nih untuk memimpin DKI Jakarta? Leadership. Ya nomor satu kita itu tidak hanya butuh gubernur dan presiden, tapi kita tuh butuh pemimpin yang sekaligus menjadi guru bangsa. Jadi kalau misalnya saya dipercaya menjadi pemimpin DKI, ya tentunya saya bercita-cita untuk menjadi sekaligus guru bangsa yang bisa memberikan contoh yang baik kepada bangsa ini, ya. Karena tentunya saya tidak akan berbicara, tentunya nih saya tidak akan marah-marah di depan kamera. Nomor satu itu pasti itu. Ya nomor dua, karena itu tidak baik untuk pendidikan bangsa dan moral bangsa. Apalagi memaki ibu-ibu di depan TV, ya. Atau kita boleh keras, tapi keras dalam hal ini saya mengidolakan Pak Harto. Pak Harto tuh nggak pernah marah-marah di depan TV, tapi dia sangat ditakuti. Jadi menjadi pemimpin yang ditakuti itu penting. Tapi juga, ya gimana? Tapi tidak harus seperti itu lah ya, berkata kasar dan di depan orang banyak. Begitu ya Mas Ahmad ya? Oke, kalau Prof nanti setelah datang ke rumah Ahmad Dhani dalam waktu dekat akan sowan kemana saja, Prof Yusril? Baik para kandidat yang akan maju dalam pencalonan Gubernur DKI ini, maupun juga kepada tokoh-tokoh politik, termasuk ke tokoh-tokoh partai yang saya belum silaturahim dengan Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Yan Farid serta Pak Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau ini sudah selesai minggu ini, maka saya akan langsung turun ke rakyat, langsung yaitu ke berbagai tempat, kampung-kampung, pasar-pasar, di mana-mana yang memang selama ini pun sering saya lakukan, tapi ya tidak terpublikasi secara luas. Orang itu tahu lah kalau saya sering pergi ke pasar belanja untuk saya masak sendiri, beli ke pasar ikan di
Ngurah Karang dan sebagainya. Baik. Ya, tapi selama ini saya tidak undang banyak wartawan meliput saya pergi ke pasar. Baik, Prof. Tapi mulai sekarang pasti nanti kalau Anda ke Pasti pasar, akan Prof. undang Yusril wartawan, Anda ya. akan diikuti banyak orang karena calon gubernur DKI. Mungkin Baik, itu. penutup Mas Arya.